Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Mulai dari kematian Yesus sampai dengan kebangkitannya. Pada pagi hari ini, kembali firman Tuhan, sambungan dari yang lalu dengan tema Rayakan di rumahmu Paskah ini. Rayakan di rumahmu Paskah ini. Mari kita membuka ayat pokok kita dalam Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Puji Tuhan. Peristiwa Paskah di sini, kebangkitan Yesus, dicatat oleh Alkitab itu pertama kali disaksikan atau Yesus menampakkan diri sesudah ia bangkit kepada individu tertentu dulu. Dia tidak langsung menampakkan diri di tengah-tengah keramaian, di pasar kah atau di bait Allah, tidak. Tapi Alkitab mencatat dimulai dari beberapa perempuan. Dan Injil Yohanes mencatat dengan spesifik kepada Maria Magdalena. Lalu kemudian di Lukas kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Itu 2 orang murid, salah satunya Kleopas. Dari itu lalu masuk kepada, di Lukas juga ada dan di Injil Yohanes ini, dia bertemu kepada murid-murid. Murid-murid waktu itu sudah tentu tidak ada Yudas dan belum ada Thomas. Di pembacaan kita nanti selanjutnya, perikop selanjutnya itu baru kembali lagi mengunjungi murid-murid sudah plus dengan Thomas. Dan berikut terus selama kurang lebih 40 hari dia memberitakan Injil berita pertobatan sampai kepada di 1 Korintus 15 dicatat sekitar 500 orang. Yesus bergerak menampakkan diri dari satu individu sampai ramai-ramai. Jadi memang Yesus tertarik dengan pribadi, individu. Seperti tayangan yang saya dapati dari Facebook ya. Kesaksian seseorang bagaimana Yesus Tuhan itu benar-benar Tuhan yang sangat pribadi kepada umatnya. Dan dari pembacaan kita ini kita menemukan persamaan dengan pada waktu Jumat lalu yang kita bahas. Yaitu mereka, murid kali ini khususnya murid-murid bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri ketika mereka berada di sebuah rumah. Saya baca di ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah, kalau dalam terjemahan lama dicatat di tempat tinggal murid itu. Di tempat tinggal murid itu. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini, berkumpul di sebuah rumah. Mereka berkumpul di sebuah rumah. Nah, makanya kemudian di ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 hari kemudian mereka kembali dalam rumah itu. Nah, kemarin
menjelang kematiannya, dia merayakan perjamuan Paskah itu bersama dengan murid-murid di sebuah rumah. Dan kali ini juga Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di sebuah rumah, tempat tinggal. Dan kiranya firman Tuhan ini juga mau berbicara bagi kita yang saat ini sedang ada di tempat tinggal kita, di rumah kita masing-masing. Dia tidak menampakkan diri di bait Allah. Pasti rame ya kalau bait Allah, cuma paling waktu itu lagi heboh karena tirai bait suci itu terbelah dua ketika Yesus disalib dan mati. Kiranya kita keluarga dan pribadi, kita boleh mendapatkan pesan firman Tuhan di rumah kita mengenai Paskah. Dan mari kita lihat bagian yang pertama adalah di ayat 19 bagian B, rupanya kondisi mereka waktu itu dalam keadaan takut. Bagian A, maaf. Kalimat tadi ya. Terkunci dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut? Mereka takut karena yang pertama, jangan-jangan nasib mereka akan sama seperti rabi mereka. Seperti Yesus yang ditangkap dan kemudian dibunuh. Besar sekali kemungkinannya. Ketika seorang pemimpin ditangkap, dibunuh, maka para pengikutnya juga ikut-ikut akan ditangkap dan dibunuh. Wajar waktu itu mereka jadi takut. Karena mereka berasumsi, mereka berpikir, wah bisa-bisa nasib mereka seperti Yesus. Kemudian alasan yang kedua, kenapa mereka takut adalah karena mereka belum mengerti apa yang Yesus sampaikan terkait dengan peristiwa ini. Mereka belum mengerti ataupun tidak mengerti apa yang telah Yesus sampaikan mengenai peristiwa yang akan terjadi ini. Di Injil Yohanes ini beberapa kali didapati bagaimana kalimat seperti ini. Murid-murid tidak mengerti atau belum mengerti. Sampai nanti pada waktunya baru mereka mengerti. Contohnya di Yohanes 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Ini contoh ayat. Oh ternyata sempat. Nanti saudara bisa lihat kisah apa di situ. Tapi yang jelas di ayat 16-nya. Sesudah Yesus dimuliakan baru mereka teringat. Tadinya mereka tidak mengerti akan hal itu. Lalu di pasal 13 ayat 28 Injil Yohanes. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan hal itu kepada Yudas. Ini mereka gak mengerti. Yang kita baca Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus itu harus bangkit dari antara orang mati. Selama itu mereka belum mengerti bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Itu juga kita bisa lihat di Injil Lukas pasal 18. Hubungkan dulu dengan Injil Lukas mengenai kematian kebangkitan Yesus ini. Mereka sukar untuk mengerti, mereka belum mengerti, tidak mengerti. Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Perhatikan ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bagaimana anak manusia Yesus akan mati dan bangkit. Mereka gak mengerti. Itulah alasan kedua. Kenapa pada waktu itu mereka takut dalam situasi seperti itu? Karena mereka gak mengerti apa yang sebelumnya sudah Yesus sampaikan berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu Paskah, kematian atau
dan juga kebangkitan Yesus. Lalu hal yang ketiga, kenapa sampai mereka takut adalah adanya indikasi bahwa mereka lupa apa yang pernah Yesus sampaikan. Mereka lupa akan firman Tuhan. Termasuk tadi ayat yang kita sudah baca ya. Mereka gak mengerti terus kemudian teringatlah. Jadi mereka ada waktunya mereka lupa. Kita bisa nanti tahu dari pembacaan kita tadi. Ada perkataan Yesus mengenai damai sejahtera dan Roh Kudus. Dan perkataan itu sebelumnya Yesus sudah sampaikan. Di Yohanes pasal 14. Jadi Yesus di sini menegaskan lagi, mengingatkan lagi ataupun menggenapi janjinya itu. Yang sebelumnya hanya selang beberapa hari sebelumnya. 3 atau 4 hari sebelumnya ketika mereka bersama-sama. Itu kan pasal 13 sampai 17 ya, itu di pasal 14. Dalam perjamuan malam Yesus bercakap-cakap. Dikasih tahu ada damai sejahtera lalu akan mengirimkan Roh Kudus. Ada indikasi mereka lupa, makanya kemudian mereka takut. Dan Yohanes pasal 2 juga pernah mencatat lagi selain ayat yang tadi, bagaimana mereka pernah lupa. Yohanes pasal 2 akan apa yang dikatakan Yesus, ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sesudah Yesus bangkit, baru teringat. Hal itu telah dikatakan. Lalu percaya. Jadi mereka sempat lupa ketika peristiwa itu terjadi, baru nanti kemudian mereka ingat. Itulah 3 hal yang menyebabkan murid-murid ketakutan. Mereka dalam situasi yang sangat terjepit, terdesak, terancam. Mereka takut, lalu mereka juga tidak mengerti menghadapi situasi seperti itu. Kenapa itu terjadi? Atas setiap perkataan Yesus sebelumnya. Dan juga mereka lupa bahwa Yesus pernah menyampaikan hal-hal itu. Termasuk nanti soal damai sejahtera dan Roh Kudus. Dan jemaat Tuhan, coba kita renungkan. Hal-hal ini juga yang bisa memicu munculnya rasa takut dalam hidup kita. Ketika situasi yang kita dengar, angka semakin bertambah, ekonomi merosot, banyak yang di PHK, berita-berita, dan bahkan itu fakta. Situasi ini benar-benar menakutkan, mengancam. Dan itu yang bisa menimbulkan rasa takut. Ditambah lagi kita tidak mengerti. Rupanya Tuhan sudah berfirman mengenai situasi seperti ini. Kita belum mengerti. Atau juga kita lupa akan firman-firman Tuhan, janji Tuhan yang akan menyertai kita. Yang akan memberikan kita jalan keluar. Menghadapi segala situasi yang menakutkan, ancaman maut sekalipun. Itu yang membuat rasa takut itu muncul dari dalam kehidupan kita. Sebagaimana dialami murid-murid. Dan masuk ke bagian kedua. Tapi mari jangan takut. Kita punya Yesus yang tahu perasaan mereka. Apa yang mereka alami. Dan bagaimana mengalahkan rasa takut itu. Mari kita lihat bagaimana kita untuk mengalahkan rasa takut itu. Ayat 19 bagian B. Di Yohanes pasal 20. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Coba kita lihat dalam pasal 6 Injil Yohanes. Peristiwa yang sudah pernah kita bahas juga. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6.
Peristiwa ayat 17b. Peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Lalu ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Kita pernah bahas lewat Injil yang lain juga. Mereka juga takut karena menghadapi angin. Yang dari depan angin begitu keras. Sehingga danau itu bergoncang. Tapi bersyukur Yesus datang. Jangan takut, angin reda dan mereka sampai ke tujuan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk mengalahkan rasa takut yang mencoba menguasai kita. Solusinya adalah kehadiran Yesus. Kedatangan Yesus. Nah, Alkitab mencatat Matius 18, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku ada di tengah-tengah mereka. Kita di rumah kita masing-masing, ada istri, anak-anak, 2-3 orang. Yesus ada bersama-sama kita. Yesus ada bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kau berada saat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan dialah yang menjamin untuk rasa takut itu kalah dalam hidup kita. Rasa takut itu lenyap. Badai ketakutan menjadi ketenangan dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Solusinya adalah Yesus. Dan mari kita lihat kembali ke Injil Yohanes pasal 20. Waktu ada Yesus, inilah yang terjadi. Kenapa solusinya harus adanya Yesus, kedatangan Yesus? Ayat 19b, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan kalimat ini diulang lagi, kata damai sejahteranya. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji Tuhan. Ketika Yesus ada, maka dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ada kedamaian. Dan ini apa yang tadi saya katakan di awal. Ini sebenarnya juga mengingatkan murid-murid, mengingatkan kita juga para pembaca. Waktu di pasal 14, Yesus sudah berkata hal ini. Pasal 14 ayat 27. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Terjemahan lama, jangan takut. Jangan gelisah dan takut. Kenapa ada damai sejahtera? Dan itu mengulang lagi. Di fase 19 Yesus datang lalu damai sejahtera. Kita yang membaca, kita teringat, kita diingatkan. Damai sejahtera, ketika ada Yesus itu ada damai sejahtera. Dan sebenarnya, kenapa begitu istimewa ketika Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu, sampai diulang 2 kali. Ya jelas, karena mereka waktu itu dalam kondisi ketakutan. Lalu ada orang datang dan mengatakan damai sejahtera. Ya, saudara ingat juga kalau yang baca WA itu kiriman jemaat kita. Wah, bagaimana ada seseorang yang menyampaikan tentang jiwa-jiwa, tentang kabar keselamatan. Lalu orang itu menjadi tenang, orang yang sakit itu. Ya, saudara, kalau saudara perhatikan di WhatsApp grup kita. Jelas waktu itu jadi istimewa. Mereka jadi sedang dalam keadaan takut. Lalu datang Yesus dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Lalu yang istimewanya lagi, karena perkataan damai sejahtera ini, saudara, saya baca dari beberapa komentari, yaitu dari komen isi Inggris. Saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia begini. Mengenai ungkapan Yesus damai sejahtera bagi kamu di ayat-ayat ini. Kematian Yesus telah memungkinkan untuk menerima kedamaian ini.
Kematian Yesus telah memungkinkan untuk menerima kedamaian ini. Karena ia telah mengambil hukuman atas dosa. Kita tahu hukuman atas dosa itu maut. Dan melalui kematiannya, hukuman atas dosa yaitu maut, kematian kekal itu diambil oleh Yesus. Makanya kita menerima kedamaian itu. Dia telah memungkinkan Tuhan untuk mengampuni semua orang yang percaya pada Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dapat menerima kedamaian itu. Puji Tuhan. Lalu ada lagi komentar dari Morris. Karena dia telah mati dan bangkit, Yesus telah mati dan bangkit, maka damai sejahtera itu sungguh dapat menjadi milik mereka. Karena Yesus sudah mati dan bangkit, maka sungguh damai sejahtera itu bisa menjadi milik mereka, mereka yang percaya. Jadi perkataan ini begitu istimewa, walaupun sebenarnya kan pada waktu itu biasa ya orang mengucapkan shalom, shalom aleihim. Damai sejahtera ketika masuk ke rumah-rumah. Tapi ini sangat istimewa. Karena perkataan ini juga membuktikan kepada kita. Dia memberikan damai yang berasal dari kematian kebangkitannya. Yang menyebabkan dia mengambil hukuman dosa atas kita. Yang memungkinkan kita menjadi diampuni. Maka itu damai sejahtera. Kedamaian itu menjadi milik kita. Puji Tuhan. Makanya tadi Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera Yesus itu tidak seperti yang di dunia ini. Dunia gak bisa berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera itu berhubungan dengan yang Yesus berikan. Berhubungan dengan lepasnya hukuman atas kematian kekal bagi yang percaya. Pengampunan dosa. Berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Maka itu begitu istimewa, saudara. Damai sejahtera yang kita miliki bukan bergantung pada situasi, keadaan yang kita lihat atau alami. Tapi damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera oleh karena Yesus menebus kita dari dosa, mengangkat hukuman kita yang harusnya mendapat kematian kekal sekarang menjadi hidup yang kekal. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kenapa solusinya kehadiran Yesus, harus ada Yesus? Yang kedua karena kehadiran Yesus itu menimbulkan sukacita. Itu yang mengalahkan rasa takut. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sumber sukacita mereka itu adalah Tuhan. Adalah Yesus. Dan masih ditegaskan tadi kalimat sebelumnya. Yesus sesudah berkata damai sejahtera, dia tunjukkan tangannya dan lambungnya. Jadi mereka, oh ini Yesus. Oh betul, berarti yang telah disiksa, telah dipakukan, mati di salib. Lalu dia bangkit karena masih ada bekas luka padanya. Saya baca dalam satu komentar lagi, Besley Murray. Memang sukacita adalah perasaan utama dalam Paskah. Sukacita adalah perasaan utama dalam Paskah. Karena Paskah mengandung kesadaran akan hubungan pribadi yang kita miliki dengan Kristus. Dan kesadaran akan keselamatan kita. Perasaan utama dalam Paskah adalah sukacita. Kenapa? Karena kesadaran akan keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Satu Korintus pasal 15. 1 Korintus 15, kita baca beberapa ayat di situ, ayat 3 dan 4.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terus ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, jadi tadi kematian sekarang kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa kita diampuni, disucikan. Kita tidak hidup dalam dosa karena kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat 20-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Setiap orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus yang sudah mati dan bangkit sehingga dosa kita yang percaya kepada Dia dihapuskan. Dan kita menerima kehidupan, keselamatan. Itu yang membuat kita bersuka cita. Itulah perasaan utama pada Paskah. Sukacita. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit. Menebus dosa kita. Memberikan kita keselamatan. Kehidupan kita aman di dalam Yesus Kristus. Untuk hidup yang kekal. Ingat jemaat Tuhan, tema besar kita tahun ini. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di kerajaan Tuhan dalam kitab kehidupannya Tuhan. Sukacita kita karena keselamatan yang pasti dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang kekal yang kita miliki. Puji Tuhan. Sumbernya dari Yesus. Lalu kemudian yang ketiga. Kenapa solusinya harus Yesus? Yesus yang bisa mengalahkan rasa takut. Karena Dia memberikan damai. Kehadirannya memberikan sukacita. Yang tadi kedua-duanya dibuktikan lewat kematian dan kebangkitannya. Kita menerima penghapusan dosa, kehidupan, keselamatan. Dan kita sadar akan hal itu. Lalu yang ketiga, karena kemudian kita bisa baca ayat selanjutnya saudara. Di dalam Yohanes pasal 20 ini. Hal yang selanjutnya adalah di ayat 22-nya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang membuat saudara murid-murid kita mengalahkan rasa takut itu. Bersama dengan Yesus adalah karena Dia memberikan kita Roh Kudus, Roh yang menyertai kita. Dan memang ini seperti yang tadi damai sejahtera di Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 26. Di situ Yesus menjanjikan. Tadi ayat 27-nya juga termasuk di damai sejahtera. Jadi kita yang membaca juga kita diingatkan. Oh, jadi sepertinya memang diingatkan lagi apa yang Yesus katakan pada waktu itu. Mereka mungkin lupa, jadi takut. Sekarang Yesus katakan lagi. Dan Dia katakan, terimalah Roh Kudus. Dan memang Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus itulah yang bisa mengikat semua ini dalam satu kesatuan. Roh Kuduslah yang membuat kita tidak takut. Roh Kuduslah yang memberikan kita nanti kedamaian, sukacita. Roh Kudus juga yang mengingatkan kita, bersaksi Dia tentang Yesus, tentang aku itu. Kata Yesus. Dalam ayat-ayat yang lain, di dalam kita diberikan roh, bukan roh ketakutan.
roh keberanian. Di Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Yesus. Ada Roh Kudus, berarti Dia, Allah, ada bersama dengan kita. Dan Roh Kudus, Dia akan bersaksi tentang Yesus. Kita akan terus teringat akan Yesus. Akan terus memandang Yesus. Lalu kemudian yang menyebabkan takut tadi ya, lupa firman atau tidak mengerti firman. Maka jawabannya di Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penyebab-penyebab ketakutan itu. Entah kita tidak mengerti, belum mengerti ataupun lupa akan perkataan firman. Tapi dengan adanya Roh Kudus, Dia yang akan memberikan kita, Dia mengajar, membuat kita mengerti. Dia yang mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Lalu kemudian Roh Kudus juga. Salah satu, bahkan ya bagian dari buah roh ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu ada sukacita, ada juga damai sejahtera. Itu buah dari Roh Kudus. Dan di ayat Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Kurang lebih bunyinya seperti itu. Itulah Roh Kudus. Yang memberi kita kedamaian. Sukacita yang membuat kita mengingat kepada Yesus. Roh Kudus yang membuat penyebab rasa takut kita itu digantikan oleh ingatan akan firman Allah, oleh ajaran, dibuat kita mengerti. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, rayakanlah Paskah ini di rumahmu. Yesus hadir bersamamu. Dan Ia memberikan kepastian, jaminan, damai sejahtera, sukacita. Karena keselamatan yang Dia berikan lewat kematian dan kebangkitannya. Peristiwa Paskah. Dan Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita. Yang mengajar, mengingatkan, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kiranya menghadapi kehidupan kita, boleh saudara lihat tayangan televisi tapi jangan terlalu lama. Dan ingat, setiap kali engkau lihat atau dapat kabar lah, dan engkau mulai rasa takut. Karena memang itu terjadi, entah kalau yang hoax ya, tapi kalau memang itu fakta, itu terjadi. Mari ingat, kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang mengalahkan rasa takut kita. Jangan dibutakan oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita terus mau memandang Yesus. Sumber keselamatan, Dia yang memberikan kita Roh Kudus. Yang mengingatkan kita akan semua hal itu. Puji Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita nyanyikan pujian kita. Rayakan dengan sukacita. Yesus ada bersama kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Puji Tuhan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesuslah. Yesuslah. Yesuslah yang hadir bersama dengan Engkau. Yesus yang sanggup mengalahkan, melenyapkan ketakutan itu dalam hidupmu. Dia yang memberikan damai sejahtera, sukacita. Oleh karena kita sudah ditebus, hukuman dosa itu sudah ditebus. Kita sekarang memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita bersukacita di dalam Dia. Keselamatan itu menjadi milik yang pasti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau ada bersama kami, bersama keluarga kami, di dalam rumah kami. Engkau hadir, memberikan jaminan yang pasti, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Yesus Kristus. Engkau layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan, kami peroleh segala hal ini. Terima kasih buat damai sejahtera sukacitamu.
menguatkan langkah-langkah kami Tuhan. Menjalani hidup kami di tengah situasi yang melanda bangsa-bangsa di dunia. Dan juga bagi kami rakyat Indonesia. Yesus, Engkaulah sumber kedamaian dan sukacita kami. Kami mau terus memandang kepada Engkau Yesus. Mari Roh Kudus tolong kami setiap pribadi rumah tangga kami masing-masing. Engkau ada hadir bersama dengan kami menuntun kepada seluruh kebenaran. Kami berdoa Bapa untuk pemerintah kami. Terus Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Untuk dapat mengatasi situasi ini dengan kekuatan kuasa Tuhan. Karena mereka adalah wakil Allah bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan pada waktu yang tepat Engkau akan menghentikan laju pasien-pasien yang terdampak, yang terkena dengan virus COVID-19 khususnya Tuhan. Engkau menekan angka kematian sampai berhenti. Bahkan Engkau terus menambahkan angka-angka orang yang sembuh. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau Allah yang bekerja bagi rakyat Indonesia. Dan di situasi ini Tuhan, kiranya doa kami lebih banyak orang-orang yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Sejahterakan terus kota kami, masyarakat hidup damai. Kota Bandung dan sekitarnya. Lindungi kami semua jemaat Tuhan. Dalam sepanjang minggu yang berjalan dalam segala aktivitas kami, Tuhan cukupkanlah kebutuhan hidup kami. Dengan kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan sanggup membuka jalan untuk mencukupi kehidupan kami semua. Pribadi dan rumah tangga kami. Damai sejahtera sukacitamu bersama dengan kami Tuhan. Yang bekerja, yang sekolah, yang melayani. Baik di tempat tinggalnya sendiri di rumah maupun sudah harus ke tempat yang mereka harus tuju. Engkau yang bersama kami, memberikan kami rasa aman, keberanian. Karena Engkau yang ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh merayakan Paskah, baik kematian maupun kebangkitan-Mu Yesus Kristus bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan di situ Yesus hadir dan menjamah kami semua. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami berdoa juga jemaat Tuhan yang mereka tetap mengembalikan milik Tuhan. Mereka tetap berkorban dengan persembahan mereka yang diberikan kepada kami Tuhan. Engkau yang membalas, membuka tingkap langit, memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan segala pujian, ucapan syukur kami kiranya semuanya menyenangkan hatimu Bapa. Inilah doa kami mengakhiri perayaan Paskah kami bersuka cita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, puji Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi dan rumah tangga kita masing-masing, serta keluarga besar jemaat GPD El Shaddai Kawaliaan. Saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.